Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak siswa-siswi jurusan perhotelan SMK Negeri 1 Metro. Pada hari ini kita akan membahas terkait bagaimana caranya membuat panggilan telepon atau how to make the outgoing call. Dan minggu kemarin sudah kita bahas terkait incoming call atau bagaimana menghandle panggilan masuk. Maka pada pertemuan virtual kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya melakukan panggilan keluar, prosedurnya dan tahapan-tahapannya yang harus dilakukan oleh seorang staff yang ada di seksi telepon operator. Tapi sebelumnya saya ingatkan kepada kalian semua, sebelum kita bahas lebih detail ya, terkait materi kita pada hari ini, saya ingatkan ke kalian semua untuk memberikan komentar yang berupa nama lengkap kalian dan kelas. Jadi silakan tuliskan nama lengkap kalian beserta kelas di kolom komentar pada video ini agar saya bisa mengecek atau bisa melihat kehadiran kalian. Jadi kehadiran kalian akan saya lihat pada komentar di video ini. Dengan begitu saya bisa mengeceknya, saya bisa menceklis di kehadiran kalian, dan saya harap kalian bisa mengikuti presentasi materi ini dari awal hingga akhir sampai dengan selesai. Hal-hal yang tidak kalian pahami terkait dengan materi ini, silakan kalian tanyakan kepada saya, baik itu di grup maupun di kelas Padlet. Baik, anak-anak sekalian, seperti yang saya bahas sebelumnya, bahwa materi kita kali ini adalah terkait tugas dan tanggung jawab yang diantaranya dilakukan oleh mereka yang bekerja di uh, seksi atau bidang telepon operator di hotel. Nah, jadi kalau seandainya ditanya apa sih tugas dan tanggung jawab seksi telepon operator pada suatu hotel, maka jawabannya salah satunya adalah menangani panggilan telepon, baik itu panggilan telepon masuk maupun panggilan telepon keluar. Tentunya kalian semua sudah tidak asing lagi dengan bagaimana caranya menjawab telepon masuk, kemudian bagaimana caranya menelpon balik ya orang yang menelpon kalian atau kalian menelpon orang lain, sesuatu hal yang sudah sangat umum buat kalian kan. Tapi tentunya akan sangat berbeda jika ini dikerjakan oleh staf-staf yang bekerja di seksi telepon operator. Tentunya tidak akan semudah seperti kita menggunakan gadget atau smartphone. Tidak akan semudah itu. Ada prosedurnya, ada langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh mereka yang bekerja di seksi ini. Ya, jadi kalau ditanya apa yang Anda pahami tentang tugas dan tanggung jawab seksi telepon operator pada suatu hotel, diantaranya adalah menangani panggilan telepon, baik itu telepon masuk maupun telepon keluar. Nah, kemudian yang saya tanya kepada kalian, apakah seksi ini menurut kalian, apakah seksi ini telepon operator ini masih dibutuhkan oleh mereka-mereka yang bergerak di bidang jasa seperti hotel? Apakah hotel-hotel saat ini di dunia yang serba digital seperti ini masih membutuhkan kehadiran seksi telepon operator, atau menurut kalian sudah tidak diperlukan lagi? Jika masih dibutuhkan, kenapa? Jika tidak, mengapa? Silakan kalian jawab, dan ini akan saya tanyakan kepada kalian ketika kita menjalani tatap muka terbatas ya. Jadi ketika nanti kita tatap muka terbatas, akan saya tanyakan di antaranya adalah pertanyaan ini, dan kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lain termasuk nanti kita praktik bagaimana caranya mengisi message form atau message slip yang nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Terkait telepon operator, nah sebelumnya telepon operator ini adalah salah satu seksi ya, yang ada di hotel. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Dan bidang kerja atau tugas pokok dan fungsi telepon operator itu sebagaimana tadi sudah saya singgung ya, ada dua hal yang paling pokok ya, menangani panggilan telepon masuk dan membuat panggilan telepon keluar. Ini
dua hal pokok yang harus dilakukan oleh atau yang harus bisa dikuasai dan bisa dipraktikkan oleh mereka yang bekerja di seksi telepon operator. Akan tetapi ada hal lain sebenarnya. Maka saya katakan di sini 2+1, yaitu apalagi selain menangani panggilan telepon baik itu yang masuk maupun yang keluar, seksi telepon operator juga bertugas untuk menjual atau mampu menjual produk dan layanan yang ada di hotel kepada para pelanggan melalui telepon. Karena senjata utama seksi telepon operator itu adalah perangkat teleponnya itu sendiri. Meskipun sekarang ini kalian sudah mengenal telepon genggam, ya. Smartphone-nya sudah dikatakan smartphone karena memang sudah sangat canggih ya kalian yang kita sekarang. Tapi ketika kita menghubungi hotel, manapun pihak hotel, maka mereka masih menggunakan perangkat telepon biasa. Nah, meskipun teleponnya sudah perangkat teleponnya sudah dilengkapi dengan digital, ya, dengan digital screen, tapi tetap fungsinya tidak jauh berbeda dengan telepon konvensional sebelumnya. Ini ada penambahan beberapa fitur. Baik, tadi sudah saya singgung bahwa telepon operator merupakan salah satu seksi atau bidang yang ada di perhotelan, khususnya di departemen kantor depan atau front office. Di departemen kantor depan, kalau di bahasa Inggris kan adalah front office department. Salah satu seksi yang ada di departemen ini adalah telepon operator. Apalagi yang lainnya, bagian yang menerima tamu, maksud saya bagian yang menangani registrasi tamu ketika mereka check in atau ketika mereka check out, itu adalah seksi reception. Seksi yang lain apa? Yang menangani pemesanan kamar yang dipesan melalui OTA misalkan, yang online travel agent, biasanya lewat internet ya. Itu siapa yang menangani? Yang menangani adalah seksi reservasi. Pemesanan itu dilakukan sebelumnya oleh siapa yang menangani? Oleh seksi reservasi. Tapi kalau tamu datang langsung pesan di tempat, itu yang menangani petugas reception. Kemudian ada seksi yang lain, masih banyak seksi yang menangani barang-barang bawaan tamu, itu namanya seksi concierge, yang diantaranya nanti ada staff yang namanya porter atau bellboy yang menyambut tamu di main entrance, itu namanya doorman atau door girl, dan seterusnya itu seksi concierge. Seksi concierge itu termasuk seksi yang tugas dan tanggung jawabnya agak lumayan banyak, karena mulai dari menangani barang bawaan tamu, kemudian transportasi tamu, kemudian paket, kalau kamu menginginkan barang dipaketkan ke suatu tempat dan sebagainya, lumayan sedikit kompleks. Nah, telepon operator juga di antara seksi yang ada di departemen ini yang kedudukannya setara dengan seksi-seksi yang lain atau dengan bidang yang lain seperti tadi, seperti concierge, kemudian reception, reservation, dan sebagainya. Well, nah ini pembahasan pokok kita di sini. Karena tadi judul utama kita di bab ini adalah terkait bagaimana menangani panggilan keluar. Nah, sebelumnya saya ingatkan bahwa materi ini ada di bab 2 ya. Pada buku kalian ya, ada di buku Front Office karangan Bu Sri Indiarti SE yang diterbitkan oleh penerbit Andi. Ini saya ambilkan dari sana, plus dengan referensi yang lainnya yang relevan. Baik, Prof, bagaimana prosedur seorang seksi telepon operator dalam melakukan panggilan telepon keluar? Yang pertama adalah menyiapkan timer atau penanda waktu. Kalau kalian mungkin sudah tidak asing dengan timer ya, kalian buka HP kalian ada stopwatch, nah itulah timer, penanda waktunya. Tapi tentunya yang digunakan oleh seksi yang bekerja oleh mereka yang bekerja di telepon operator tidak stopwatch yang dari HP-nya, karena ketika orang sedang bekerja di hotel itu pastinya akan sangat profesional ya, mereka tidak akan menggunakan HP selama bekerja, HP akan ditaruh di locker, digunakan ketika nanti selesai kerja ya. Jadi ketika masih bekerja kita tidak akan mungkin menggunakan HP, stopwatch menggunakan HP ya. Akan ada alat tersendiri yang disiapkan ya, di counternya, di counter
uh, telepon operatornya untuk timer ini. Kemudian yang lainnya yang harus disiapkan adalah alat-alat tulis seperti pena, buku untuk mencatat. Ya. Termasuk nanti ada message form atau message slip atau kartu pesan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nanti di slide berikutnya akan saya berikan contoh dari message form atau kartu pesan. Jadi yang namanya seksi telepon operator itu tidak akan lepas dari namanya pena dan buku catatan. Sebagaimana di ilustrasi gambar itu ya. Jadi meskipun ini bukan seksi telepon operator, tapi kita bisa mendapat gambaran tangan mana yang digunakan untuk mengangkat gagang telepon dan tangan mana yang digunakan untuk mencatat. Kira-kira sudah tahu belum? Sebelumnya sudah saya ulas kalau saya tidak lupa dalam menjelaskan. Tangan mana yang digunakan untuk mengangkat gagang telepon dan tangan mana yang digunakan untuk menulis. Kira-kira mana? Kalau kita mengangkat telepon pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri? Iya, pakai tangan kiri. Ya, kita mengangkat telepon, gagang telepon ini kita angkat dengan menggunakan tangan kiri, bukan tangan kanan. Apa alasannya? Karena tangan kanan kita gunakan untuk memegang pena dan siap menuliskan informasi-informasi penting yang kita dengarkan dari penelpon atau dari caller. Gitu ya. Nah, terkecuali jika seandainya staffnya ini memang tidak ya, artinya tidak bisa menulis dengan tangan kanan. Dia lebih dominan menggunakan tangan kirinya dalam segala hal, menulis ya, dan segala macam lebih dominan menggunakan tangan kiri. Kalau kasusnya seperti ini, oke, tidak masalah. Oke, next yang berikutnya adalah aplikasikan nomor yang dituju pada pesawat telepon. Ini sangat-sangat mudah. Kalau kita ingin menelepon orang lain, pastinya kita akan memencet ya tombol-tombol yang ada di HP kita sesuai dengan nomor tujuan. Begitu pula ketika kita menelpon menggunakan pesawat telepon. Di hotel kalian pastinya sudah nggak asing dengan pesawat telepon. Di counter reception sudah disediakan pesawat telepon. Di kitchen juga sudah ada pesawat telepon yang menggantung dindingnya. Di setiap kamar juga sudah ada. Di meeting room juga ada. Di office juga ada. Jadi kalian sudah tidak asing lagi dengan perangkat telepon. Nah, kalau kita ingin menelepon, entah itu kita menelpon nomor telepon seluler ataupun nomor kantor ataupun nomor rumah, kan kita tidak akan mungkin bisa menghubungi orang tersebut terkecuali kita sudah memencet tombol-tombol yang ada di perangkat tersebut sesuai dengan nomor tujuan. Ini namanya mengaplikasikan nomor yang tuju. Yang ketiga apa? Akan ada nada panggil jika berhasil. Dan ini pun sudah sangat familiar saya rasa kalian. Karena kalian sudah cukup paham bagaimana mengidentifikasi ketika telepon kita ini diterima atau tidak. Ini kira-kira orang yang kita telepon ini nomornya aktif atau tidak. Kalau tidak aktif, ciri khasnya apa? Kalau di luar jaringan atau di luar jangkauan, pasti ada juga nada otomatisnya atau suara otomatisnya biasanya disampaikan oleh DB ya. Maaf, nomor yang ada 7 sedang di luar jangkauan dan segala macam. Itu biasanya akan ada nandanya. Begitupun ketika HP ataupun nomor yang dituju itu aktif, pastinya akan ada nada dari kemudian ketika diangkat pun khas sekali. Meskipun nanti nomor yang kita tuju itu menggunakan background musik ada, akan tapi tetap aja ketika sudah diangkat kita pasti tahu cirinya, pun ketika dia sedang tidak aktif atau sedang di luar jangkauan. Kemudian yang keempat, jangan lupa sebagai perwakilan perusahaan yang mewakili perusahaan melalui perangkat telepon, maka jangan lupa untuk mengucapkan greeting ketika orang yang kita tuju sudah mengangkatnya. Jika sudah tersambung, kita ucapkan greetingnya. Identitas perusahaan kita, tempat kita bekerja, jangan lupa kita sebutkan, kemudian baru identitas kita sebutkan. Misalkan good morning, Edotel SMK Negeri 1 Metro, Edotel SMK Negeri 1 Metro, Darul speaking.
Can I speak to Mr. John please? Misalkan seperti itu kan. Jadi uh, jangan tahu-tahu kemudian setelah diangkat kemudian halo, bisa bicara dengan Bapak John, padahal kalian belum belum mengutarakan siapa sebenarnya kalian. Jadi identitas perusahaan itu sampaikan. Jadi ketika orang itu mengangkat telepon kalian, mereka akan um, mereka akan menanggapinya dengan baik. Kalau tidak dikenali, tahu-tahu nanya, bisa saya bicara dengan Bapak John atau dengan Bapak Ahmad dan segala macam. Siapa dari siapa? Perkenalkan dulu identitasnya. Apalagi kita mewakili perusahaan tempat kita bekerja. Selanjutnya adalah sampaikan orang yang ingin anda ajak anda ingin ajak bicara. Misalkan yang mengangkat ini sekretaris ya, atau mungkin bukan yang bersangkutan karena ini suatu kantor. Kita menghubungi yang mengangkat sekretarisnya atau mungkin yang mengangkat bagian telepon operatornya atau call center dan segala macamnya. Maka kita sampaikan bahwa sebenarnya kita ingin berbicara dengan pimpinan, kita ingin berbicara dengan staff yang ada di sana, sampaikan. Setelah itu aturlah tindak lanjut jika memungkinkan. Jadi jika seandainya pembicaraan kita melalui telepon itu membutuhkan suatu perbuatan yang membutuhkan follow up atau tindak lanjut, maka silakan diatur bagaimana caranya. Misalkan isi pembicaraan itu mengarah pada pertemuan, silakan dikatakan, oke, sepertinya akan lebih baik jika kami bertemu langsung dengan Bapak di kantor. Nah, silakan. Jadi atur bagaimana tindak lanjut setelah pembicaraan ini. Apakah cukup berhenti sampai telepon ditutup atau masih ada tindak lanjut, entah itu meninggalkan pesan kalau seandainya yang ditelepon tidak sedang di tempat, ataupun tindak lanjut yang lain. Kemudian yang ketujuh adalah ucapkan terima kasih jika telah usai. Pasti ya, jangan sampai lupa, ini seperti magic word. Nah, kita ucapkan terima kasih karena sudah diterima dengan baik telepon kita. Jangan lupa ucapkan terima kasih. Nah, sebagai magic word, seperti kata-kata yang bisa menghangatkan suasana, sekaligus juga meskipun terkesan basa-basi, tapi itulah sopan santunnya dalam berbicara melalui telepon atau etiket ketika berkomunikasi lewat telepon. Selanjutnya terkait jenis pesawat telepon yang digunakan. Nah, ini pada umumnya seksi telepon operator dan juga seksi-seksi yang lain atau bidang-bidang yang lain yang ada di hotel itu menggunakan jenis pesawat telepon yang disebut dengan PABX atau Private Automatic Branch Exchange. Nah, apa itu PABX? Kita akan bahas. Jadi PABX itu merupakan teknologi yang bisa digunakan sebagai telepon, sekaligus modem, sekaligus facsimile, sekaligus komunikasi internal sama karyawan di kantor. Merupakan sistem yang komplit. Jadi perangkat ini tidak hanya berfungsi, tidak hanya bisa disambungkan dengan telepon, tidak hanya bisa digunakan sebagai modem, tapi sekaligus bisa dihubungkan dengan mesin facsimile dan juga bisa digunakan sebagai komunikasi internal dengan sesama karyawan. Kita ambil contoh di Edotel sendiri. Ada beberapa perangkat telepon yang terpasang. Tadi seperti saya katakan, di office sendiri tempat dulu ada, di counter reception ada, di setiap kamar, baik itu 101, 102, 201, 202 ada pesawat teleponnya. Kemudian di laundry ada, di kitchen ada, di meeting room ada. Nah, telepon-telepon ini bisa digunakan untuk menghubungi ruangan-ruangan tadi. Misalkan kalian di kitchen pengen menghubungi rekan kalian yang di laundry, atau pengen menghubungi rekan kalian yang ada di counter reception, atau guru pengen menelpon kalian yang sedang ada di kitchen atau di laundry, atau yang sedang menyiapkan meeting room. Itu bisa dihubungi dengan perangkat telepon yang sudah tersedia di hotel. Nah, ini namanya komunikasi internal. Nah, sistem seperti ini menggunakan perangkat yang namanya PABX atau Private Automatic Branch Exchange. Kegunaannya seperti apa? Kegunaan secara lebih luas lagi, contoh-contohnya ini seperti munculnya greeting otomatis untuk setiap panggilan masuk.
Jadi ini sangat lazim ya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan. Kalau kalian misalkan menghubungi suatu perusahaan yang resmi, misalkan kayak seperti menghubungi misalkan call centernya Indosat atau Telkomsel, pasti mereka ada khas tersendiri. Greeting itu akan muncul secara otomatis. Misalkan menghubungi maskapai pun ya, nanti akan ada greeting otomatis. Garuda Indonesia, selamat pagi, selamat pagi. Itu namanya greeting otomatis. Begitupun kalau saat ini kita ingin menerapkan di eDotel. Ketika ada orang nelpon, ya, maka nada tunggunya itu akan berbunyi misalkan berupa greeting ya. Edotel SMKN One Metro, selamat pagi, ataupun greetingnya bisa disesuaikan selamat pagi ataupun selamat siang dan selamat malam. Seterusnya ini namanya greeting otomatis. Nah, ini menggunakan sistem PABX. Kemudian yang selanjutnya terhubung langsung ke mesin facsimile. Seperti tadi sebelumnya saya katakan, PABX ini sangat multifungsi. Yang bisa kita hubungkan dengan mesin facsimile, akhirnya kita bisa berkirim dokumen cukup dengan mesin itu. Nah, menerima dokumen dengan mesin itu, berkirim dokumen dengan mesin itu. Kita bisa menerima salinan dari orang lain, dokumen yang sama seperti yang dikirimkan, ataupun orang lain juga bisa menerima dokumen yang sama dari yang mereka kirimkan. Karena sistem facsimile itu seperti mesin printer plus dengan telepon. Jadi satu ya. Jadi, seperti perangkat telepon yang di fusion atau dihubungkan jadi satu sedemikian rupa dengan printer. Nanti akan saya berikan contoh contoh videonya. Kemudian yang ketiga, melacak setiap panggilan masuk dan keluar. Jadi sistem PABX yang sudah terhubung dengan monitor komputer itu bisa melihat, karena ada aplikasinya yang bisa melihat, bisa mengecek siapa yang menggunakan telepon pada jam sekian di hari apa kepada siapa. Ini semuanya sudah tertulis ya secara otomatis. Siapa yang mau dan siapa pula yang menelpon di jam berapa lama durasinya, nomornya berapa, itu semua sudah terekam secara otomatis melalui sistem lewat PABX ini. Kemudian sebagai auto attend atau fitur pengarah otomatis ke nomor telepon tertentu. Jadi kalau kita ingin menghubungi pihak lain, itu kita menghubungi semacam call centernya dulu, kemudian dari mereka akan menggunakan switchboard untuk diarahkan ke nomor tujuan. Tapi kalau sekarang itu semua sudah otomatis dengan menggunakan sistem PABX ini. Nah, kalau kita pengen menghubungi nomor yang dituju tanpa melalui call centernya atau telepon operatornya, itu bisa. Nah, tentunya dengan menggunakan kode-kode tertentu sesuai dengan kodenya. Misalkan kalau kita dengan kode wilayah, kita ingin menghubungi nomor rumah atau nomor kantor dari HP, maka kita perlu memasukkan nomor kode wilayah itu. Kita ingin menghubungi teman kita kantornya yang ada di Bandar Lampung, maka kita tuliskan dulu 0721, kemudian baru nomor kantor berapa. Kemudian yang kelima, dapat digunakan untuk conference call. Saya rasa kalian sudah tidak asing lagi dengan conference call, apalagi di masa pandemi sangat sering menggunakan conference call. Jadi panggilan yang beramai-ramai, jadi satu sekaligus. Sekarang pun WhatsApp sudah bisa digunakan sebagai conference call. Jadi sudah tidak asing lagi dengan conference call, hanya pastinya melalui sistem PABX ini jauh lebih stabil ya. Jauh lebih stabil. Berikutnya, nah ini di antara hal-hal atau beragam layanan yang ada di telepon operator. Jadi kalau kalian bekerja di seksi telepon operator, itu layanan-layanan yang akan kalian berikan kepada tamu ataupun kepada karyawan yang ada di hotel itu diartinya adalah 9 ini. Yang pertama, pasti ya, menangani incoming call atau menangani outgoing call, itu ada yang kurang ya. Harusnya outgoing call, jadi menangani incoming dan outgoing call, menangani telepon masuk dan keluar. Kedua, layanan pengiriman dan penerimaan facsimile. Jadi facsimile ini dokumen yang dikirimkan melalui mesin fax atau mesin tele. Dokumen kita masukkan seperti kita memprint out
dokumen itu, kemudian yang bersangkutan nanti akan bisa menerimanya, cukup pencet tombol tertentu, kemudian dia akan menerima salinannya. Jadi yang diterima salinannya. Jadi seperti kalian memfotokopi sesuatu tapi keluarnya di nomor tujuan. Seperti itu. Jadi memberikan salinan dokumen kita. Nah, kemudian layanan akses internet. Nah, ini sudah sangat lazim. Kalau di hotel sudah sangat wajar. Pasti ada wifi, ada fasilitas wifi. Jadi tidak hanya wifi yang nirkabel, tapi juga bisa layanan yang dengan kabel atau dengan apa namanya uh, dengan kabel ya, dengan kabelan. Jadi kalau saatnya kalian membutuhkan jaringan yang jauh lebih stabil dan cepat, itu bisa menggunakan kabelan. Nah ini siapa? Memintanya kepada siapa? Kepada telepon operator. Wifi di kamar bermasalah, tidak bisa connect. Kalian menghubungi siapa? Menghubungi telepon operator. Tidak tahu wifi yang ada di kamar kalian, menghubungi siapa? Menghubungi telepon operator. Jadi tugas-tugasnya itu diantaranya adalah itu. Kemudian bagaimana? Apalagi wake up call. Wake up call itu layanan bangun, layanan membangunkan orang, layanan membangunkan pelanggan. Jadi kalau seandainya pelanggan ini, tolong dong besok saya mau sahur ya, sekarang besok hari Senin, saya kerja puasa Senin Kamis, tolong besok saya minta tolong dibangunkan jam 3.30 atau jam setengah 4 pagi. Biar saya bisa persiapan untuk sahur dan segala macam. Itu namanya wake up call. Atau tolong besok saya mau berangkat kerja jauh lebih awal, karena kerja saya agak jauh, tolong saya besok dibangunkan pukul setengah 5 pagi. Saya langsung mau sholat subuh, kemudian setelah itu mandi dan berangkat. Wake up call ini siapa yang memberikan wake up call? Layanan wake up call itu diberikan oleh seksi telepon operator. Kemudian layanan informasi apapun itu. Kalau seandainya ada pelanggan yang ingin informasi terkait hotel kita, bintang berapa, hotel kita ini hotel bintang berapa, kategorinya bintang berapa, kemudian masuk ke chain group apa, jadi masuk ke grupnya apa, apakah itu masuk Apple atau mungkin masuk segala macam merit segala macam. Jadi silakan kalian bertanya informasi apa terkait hotel ataupun terkait dengan destinasi wisata melalui telepon ya, itu kepada siapa? Kepada telepon seksi telepon operator. Lain lagi ketika nanti sudah sampai di hotel, maka informasi seperti ini bisa diberikan oleh siapapun, baik dari resepsi juga bisa ketika sedang registrasi ataupun ketika sedang menuju kamar, kalian bertanya dengan porter atau bellboy yang sedang mengantarkan kalian, menangani barang bawaan kalian, itu bisa. Tapi ketika bertanya informasi terkait hotel atau mungkin dengan destinasi wisata atau mungkin dengan fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar hotel, maka kita bisa menghubungi seksi telepon operator jika itu melalui telepon. Yang keenam adalah layanan pemutaran film dan musik di kamar tamu atau area umum hotel. Misalkan kita ingin channel TV kita ini terhubung dengan misalkan channel TV di Jerman, misalkan ada sesuatu yang kita ingin lihat, tayangan yang memang kita sudah biasa langganan di TV kabel, kemudian di situ kita tidak bisa melihat. Caranya seperti apa? Caranya silakan menghubungi telepon operator. Termasuk kalau saat ini kita saya mau dong diputarkan film tertentu di TV kamar ini, tolong itu juga bisa ditanyakan atau diminta ke seksi telepon operator. Dan tidak hanya di kamar, itu juga bisa misalkan di lounge-nya, jadi yang melayani pemutaran film atau mengatur musiknya atau mungkin back sound dan segala macam, itu adalah seksi telepon operator. Termasuk nanti layanan apa namanya parkir ya, layanan parkir melalui pengeras suara, itu bisa juga lewat telepon operator. Misalkan ada mobil tertentu ya, yang mungkin parkirnya agak sedikit keluar mobilnya, jadi bagian belakangnya itu, bagian belakang mobil itu agak sedikit keluar, jadi menghalangi jalan masuk mobil lain. Ini nanti bisa ditegur ya, bisa ditegur oleh seksi telepon operator agar
mobil yang bersangkutan mungkin diatur sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi jalan. Itu di antara contohnya. Meskipun nanti bisa ditangani oleh valet. Jadi valet parking bisa menangani itu sebenarnya tanpa tamunya harus mau memakaikan kendaraan sendiri. Bisa diatur oleh valet parking. Tapi koordinasinya bisa dengan telepon operator jika ada suatu kendala di area parking. Ini di antara contohnya. Kemudian layanan komunikasi internal di hotel. Komunikasi apapun yang dilakukan melalui perangkat telepon di area hotel itu pastinya semuanya itu terhubung ya, oleh seksi telepon operator. Kemudian layanan panggilan darurat dan ancaman telepon. Kalau seandainya kalian mungkin tidak ada pulsa, kalian mau menggunakan telepon hotel, itu bisa. Kemudian telepon darurat sekalipun ya, ketika benar-benar emergency dibutuhkan, tidak ada koneksi jaringan, itu bisa menggunakan telepon operator, termasuk yang seandainya ada ancaman misalkan ada ancaman bom segala macam, itu yang menghandle ancaman nada ancaman melalui telepon tadi adalah seksi telepon operator. Tentunya telepon seksi ini harus sangat stabil dalam menghadapi situasi seperti itu. Jika ada yang mengancam, misalkan saya menaruh bom di kamar mandi, pastinya seksi telepon operator akan sangat tenang dalam menyikapinya, karena bisa jadi itu hanya misalkan anak-anak iseng segala macam, yang bisa jadi juga nyata. Maka seksi telepon operator ini harus bisa menangani dengan baik, tidak panik, tapi juga kemudian tidak terlalu santai, karena bagaimanapun itu juga harus dicek. Tentunya jika harus mendatangkan tim gegana dari Polri dan segala macam, itu bisa dilakukan ya. Tapi siapa yang menanganinya ketika ada ancaman seperti itu? Seksi ini. Kemudian yang berikutnya adalah layanan panggilan pesan dan pengaturan parkir melalui suara. Tadi seperti sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi kalau seandainya tamu memarkirkan kendaraan sendiri, kemudian dia kurang pas dalam memarkirkan kendaraannya, itu bisa diatur melalui kamera suara, karena nanti kan ada CCTV. Seksi telepon operator bisa melihat kondisi parkir melalui CCTV secara real time, kemudian bisa diatur sendiri bersama dengan valet parking. Kalau seandainya valet parking tidak membantu tamu, bisa diminta untuk membantu tamu dalam membagikan kendaraannya jika tamu yang bersangkutan tidak bisa mengambil sendiri. Berikutnya, proses penanganan sambungan telepon. Nah, ini ada 3 proses ya. Yang pertama, jika melalui telepon operator kita ingin menghubungi kamar lain, kita ingin menghubungi tamu di kamar lain, kalian di kamar 101 pengen menghubungi kamar 202. Kalau seandainya ingin melalui telepon operator, maka silakan dari telepon kamar, misalkan pencet ekstensi nomor telepon operator, misalkan nomor 1, dan baru nanti dari telepon operator akan disambungkan ke kamar yang bersangkutan. Misalkan nanti telepon operatornya pasti akan menanyakan nama bapak siapa pak, dari kamar mana, nama bapak siapa, dari kamar mana. Kemudian kalau seandainya ingin menghubungi orang lain di luar hotel, bisa tidak? Bisa, meskipun itu beda negara. Misalkan kalian sedang menginap di sini aja di Indonesia, tapi kalian ingin menghubungi teman kalian yang sedang di Sydney, atau mungkin yang sedang berada di Washington, atau mungkin sedang berada di mana, di Swiss mungkin ya, segala macam, itu bisa. Jadi tinggal telepon operatornya akan menanyakan kode daerah atau kode negara. Kode daerah kalau saat ini kalau masih di lingkungan Indonesia aja, di daerah lain kita akan menanyakan kode daerahnya. Jika yang bersangkutan tidak tahu, yang penelpon itu tidak tahu dengan kode daerah atau kode negara, maka seksi telepon operator sudah menyediakan buku teleponnya, sudah ada seperti Yellow Pages segala macam, daftar nomor-nomor yang mulai nomor lokal ya, dan kode wilayah lokal sampai kode wilayah internasional, itu semua sudah ada dalam buku itu. Kemudian tentunya nomor telepon yang dituju.
ini prosedurnya kalau kita pengen menghubungi orang lain lewat telepon operator, tapi seperti ini sudah sangat jarang. Kalau kita menghubungi nomor lainnya cukup kita pencet nomor kamar yang bersangkutan, misalkan di 202 ke 202, kemudian nanti akan tersambung secara otomatis. Ini kalau hubungan antar bagian internal kantor tidak perlu melalui telepon operator, bisa antara seksi departemen front office pengen menghubungi housekeeping itu bisa. Kemudian hubungan lokal dalam suatu kota atau daerah. Nah, jadi bisa tidak hanya melayani internal, tapi juga bisa melayani panggilan telepon keluar yang benar-benar keluar hotel, bukan cuma sesama internal di hotel. Yang menghubungi di daerah lain, silakan lewat telepon. Tentunya nanti akan ada rekamannya, ya. Di sistem sudah terekam siapa yang menghubungi siapa, nomornya berapa yang menghubungi dan yang menghubungi, jam berapa, kapan, semua sudah terekam di sistem. Kemudian juga ingin menghubungi mereka yang ada di di daerah lain, tadi itu saya katakan interlokal. Interlokal itu masih daerah yang sama atau provinsi yang sama, akan tapi kalian akan diminta untuk memasukkan kode wilayah. Jadi seperti saya katakan, kalau kita pengen menghubungi nomor kantor atau nomor sekolah atau mungkin nomor rumah rekan kita yang ada di Bandar Lampung, kita harus memencet 0721 dulu kode wilayah, kemudian nomor 7. Kemudian kalau kita pengen menghubungi di Jakarta, DKI 021, di Bandung 022 dan seterusnya, nanti silakan kalian cek daftar kode wilayah yang saya share di Google Classroom, ya. Kemudian hubungan internasional, jadi mulai hubungan lokal sesama kota, hubungan interlokal beda daerah, ya, beda provinsi, ataupun hubungan internasional, itu semua bisa ditangani oleh telepon operator. Tapi kalau hubungan internasional ada ciri khas tersendiri. Biasanya kita menggunakan nomor seperti 001 atau 008 itu SLI, sambungan langsung, SLJJ, sambungan langsung jarak jauh. Itu dengan menekan nomor itu baru kemudian nomor kode negaranya. Kalau kita sudah cukup kenalnya dengan kode 62, negara kita kan kode negaranya adalah 62. Jadi kalau Australia beda lagi, Malaysia beda lagi, Amerika Serikat beda lagi. Jadi setelah 001 atau 008 kode negara, kemudian kode area seperti tadi, kalau misalkan dia ada di Lampung berbeda dengan mereka yang ada di Bandung, berbeda dengan yang ada di Malang, berbeda dengan mereka yang di Makassar, dan kemudian nomor yang telepon yang dituju. Nah, kemudian kalau dari luar pengen menelpon ke hotel, bisa tidak? Bisa. Nanti semuanya itu muaranya ke seksi telepon operator. Kalau kalian bertugas sebagai seksi telepon operator, maka yang harus kalian konfirmasikan kepada pihak penelpon adalah namanya pasti, ya. Kemudian nama yang pihak yang ingin dituju. Misalnya orang luar nelpon ke hotel itu pasti ada maksud dan tujuan. Mungkin pengen menghubungi manajer, mungkin pengen menghubungi kamu yang ada di hotel, mungkin ada yang pengen menghubungi salah satu staf di hotel. Jadi tanyakan siapa pihak atau nama kamu yang ingin dihubungi, kemudian nomor kamar tamu yang ingin dituju. Kalau dia ingin berbicara dengan tamu yang sedang menginap di situ, nomor kamar tamunya berapa, biar nanti dihubungi. Kalau seandainya dia ingin berbicara dengan salah satu staf departemen apa, dia bekerja di seksi apa. Nah, ini terkait dengan telepon message, nanti akan saya berikan contoh telepon message. Jadi kalau seandainya ada pihak luar yang menelpon ke pihak hotel dan ingin berbicara dengan salah satu staf yang ada di hotel, atau ingin berbicara dengan salah satu tamu yang sedang menginap di hotel, maka yang harus kalian siapkan adalah telepon message, atau nanti message slip atau message form. Apa itu? Intinya adalah catatan, atau mungkin form yang berisi dengan catatan siapa yang menelpon, kemudian isinya tentang apa, ditujukan kepada siapa, tanggal berapa, dan semuanya ada. Nanti saya berikan contohnya di slide berikutnya. Ini adalah contoh dari telepon message atau message form, atau ada yang mengistilahkan dengan message slip. Jadi
Contohnya seperti ini, mulai dari kepada siapa pesan ini disampaikan. Biasanya kartu pesan itu digunakan ketika orang yang dihubungi atau nomor yang dituju sedang tidak di tempat. Kalian menghubungi seseorang di kamar 303 tapi ternyata dia sedang sleep out atau dia tidak sedang berada di hotel, maka nanti kalian silakan meminta pihak telepon operator untuk menuliskan pesan kalian untuk disampaikan nanti kepada tamu yang bersangkutan ketika sudah kembali ke hotel. Isinya seperti apa? Seperti ini contohnya. Kepada siapa pesan ini disampaikan? Dari siapa? Nama kalian sebutkan. Kalau kalian perwakilan perusahaan, perusahaannya apa? Kalau dari hotel sebutkan. Kalau dari sekolah sebutkan. Kalau instansi yang lain sebutkan. Kemudian telepon numbernya berapa? Sebutkan. Kita pengen menghubungi orang tertentu, telepon numbernya silakan. Telepon numbernya, ekstensinya di ekstensi berapa? Kemudian isinya terkait apa? Apakah meminta nomor yang dituju untuk menghubungi kembali atau yang lain? Berikutnya terkait layanan facsimile. Layanan facsimile. Nah, ini seperti apa? Facsimile atau telecopier itu asalnya dari bahasa Latin, yaitu fac dan simile. Nah, ini tidak tahu bagaimana bahasa Latin membahasakannya, tapi kalau dalam bahasa Inggris dikatakan seperti facsimile. Facsimile kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan facsimile. Nah, artinya itu make similar atau membuat yang serupa. Artinya membuat salinan yang sama seperti asli. Mesin fax merupakan peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan atau menerima dokumen yang dihubungkan melalui jaringan telepon dengan hasil serupa dengan asli. Jadi seperti itu ya. Saya katakan ini seperti mesin mesin printer yang langsung ada gagang teleponnya. Jadi ketika kita menerima suatu dokumen, salinan dokumen, itu nanti ketika kita terima, nanti kertas itu akan keluar, ya akan tertarik, kemudian akan memprint out dokumen sebagaimana yang dikirimkan. Nanti bisa kita pilih apakah kita mau kita print out secara colorful atau cukup hitam putih. Itu juga sudah ada pilihan. Nah, ini saya berikan contohnya saja biar tidak bingung. Kalian memang jarang sudah tahu, sudah sangat jarang mengetahui ada peralatan seperti ini. Jadi sebelum tambah tidak tahu, atau mungkin buat yang sudah tahu mungkin belum begitu paham bagaimana menggunakannya, karena mungkin tidak mungkin ya kalau kita di rumah mengajar mengadakan perangkat mesin fax ini, kecuali kalau memang kita ada keperluan. Jadi ini seperti ini gambarannya, silahkan kalian lihat. Kesalahan ini tidak mau diputar ya, ada kesalahan sepertinya tidak mau diputar videonya. Baik, nanti akan saya berikan linknya ya, akan saya berikan melalui grup link terkait video ini. Kita skip. Nah, tadi sudah saya katakan di antara tugas yang dilakukan oleh saksi telepon operator itu 2+1. Jadi selain menerima panggilan telepon masuk dan menangani panggilan telepon keluar, itu diantaranya juga dia bertugas untuk menjual produk dan layanan yang disediakan di hotel. Jadi tugasnya itu menjualnya seperti apa? Yang menjual kepada pelanggan yang sedang menghubungi hotel atau yang sedang membutuhkan informasi terkait hotel. Kita bisa menjual
hal apapun, baik itu membantu bagian reservation dalam menjual kamar, itu juga memungkinkan. Tapi nanti kalau untuk bertanya lebih lanjut akan kita kalau seandainya dia mau reservasi kamar, maka nanti kita hubungkan ke pihak reservation, karena tugas kita hanya menyampaikan sama menjual. Nanti secara lebih rincian selama ini untuk lebih agar kalau misalnya nanti deal untuk membeli kamar atau menginap di hotel, itu silakan kita hubungkan secara lebih tindak lanjutnya kita hubungkan ke pihak reservation. Jadi kalau di hotel itu istilahnya kita menjual kamar, menjual fasilitas. Menjual ini bukan berarti kemudian kamar itu dijual dalam arti sesungguhnya sebagaimana kita menjual beli barang, tidak. Tapi artinya adalah menyewakan kamar ke tamu. Jadi ketika ada kita di hotel itu ada 4 kamar, kemudian ada 2 kamar yang ditempati oleh tamu, maka kita katakan 2 kamar terjual, 2 kamar lagi belum. Jadi istilah menjual kamar itu artinya adalah menyewakan kamar, atau bagaimana caranya agar tamu itu menginap di situ, maka itu kita katakan kita melaksanakan tadi menjual. Apa saja yang perlu kita lakukan ketika kita bertugas untuk menjual layanan atau mungkin fasilitas yang ada di hotel? Yang pertama, kuasai informasi penting. Hotel kita hotel bintang berapa? Kemudian hotel kita ini sedang punya mungkin special offer apa tidak? Special offer di bulan ini, misalnya di bulan kemarin ada di bulan Agustus mungkin banyak promo dan segala macam, itu kita harus tahu. Kemudian kita harus bisa menawarkan produk utama, kemudian baru produk lain. Jadi jika ada produk utama, kita tawarkan kepada tamu produk utama, kita jual semahal-mahal, gitu ya, karena di antara keberhasilan pihak penjual dalam hal ini kalian ketika bekerja sebagai sales operator, ketika tamu mengiyakan atau sepakat dengan harga yang kalian tawarkan dengan setinggi-tingginya, maka itu kalian berhasil. Tapi nanti ketika tamu melakukan negosiasi untuk harga yang lebih baik, ya, yang lebih mungkin reasonable di kantong dia, maka itu juga memungkinkan. Tapi nanti lebih diserahkan lagi kepada deal-dealannya, itu akan diserahkan kepada kepada seksi marketing atau reservation tadi ya. Saat ini reservation ini sudah dihandle juga oleh marketing. Reservation sudah menjadi satu paket oleh pihak marketing untuk hotel. Kalau seandainya tamu tidak mau, misalkan ya tamu ingin kita melihat tamu ini VIP, maka yang kita tawarkan kepada tamu adalah kamar yang paling baik. Kalau presidential suite. Kalau seandainya dia tidak berminat, maka baru kita tawarkan produk yang levelnya mungkin tidak setinggi yang pertama. Tapi yang kita tawarkan pertama adalah yang produk utama itu. Kemudian kuasai produk knowledge terkait fasilitas yang di hotel, harga-harganya semua harus kita kuasai. Kalau kita ingin menggunakan ballroomnya untuk acara wedding party, maka harga sewanya per hari sekian puluh juta. Untuk menyewa meeting roomnya per harinya sekian juta. Harga kamarnya selama macam. Kalau untuk orang umum dengan menggunakan fasilitas kolam renang, silakan. Pembayarannya seperti apa? Nanti bayarnya di bagian mana dan biayanya per orang berapa? Ini informasi-informasi seperti ini seorang petugas telepon operator harus paham. Kemudian aktivitas dan fasilitas yang ada di luar hotel. Di dekat hotel ada apa aja? Mall paling dekat apa aja? Kemudian wisata paling dekat apa saja? Di mana saja? Posisinya di mana? Ini kalian yang bertugas di sesi telepon operator harus paham. Apalagi terkait dengan PIC atau person in charge atau mereka yang bertanggung jawab di masing-masing departemen. Kalau di HK departemen housekeeping, siapa yang bertanggung jawab? Misalkan di F&B, food and beverage, siapa yang bertanggung jawab? Bapak ini atau ibu ini. Kalian harus paham dengan setiap PIC
atau penanggung jawab di masing-masing departemen. Kemudian kuasai arah atau akses menuju komputer. Jika kamu ingin, saya mau ke sana Mbak, tapi saya kan bawa kendaraan pribadi, saya belum pernah ke arah sana nih. Coba dipandu dong, silakan kalian pandu arah-arahnya dan akses menuju komputer itu, silakan kalian bisa mandunya, memberikan gambaran mapnya. Oh kan nanti Bapak ingin ke sini, silakan Pak. Bapak baiknya lewat jalan tol ini, kemudian menuju ke jalan ini, lalu ke jalan ini selanjutnya. Nanti bertemu dengan apa namanya jalan atau kebun ini, maka tidak jauh lagi nanti ketemu dengan tempat kami. Itu silakan. Kalian harus paham dengan arah atau akses menuju. Kalau jika seandainya jalan ini macet seperti apa, ya kalian juga harus tahu. Kalau macet berarti nanti Bapak agak sedikit berputar lewat jalan ini Pak. Memang agak sedikit muter, tapi insya Allah di situ jalan jauh lebih sepi dan tidak ataupun jarang sekali macet. Itu kalian juga harus tahu. Kemudian kuasai arrival facilities terkait dengan fasilitas kedatangan untuk di bandara itu bisa kalian juga harus paham seperti itu. Connecting flight-nya, kalau kamu pengen apa namanya dari satu pesawat ke pesawat lain, connecting flight-nya itu bagaimana sistem penerbangannya. Kalian dari Jakarta pengen ke Singapura, ini menggunakan maskapai yang berbeda. Nah, bagaimana nih caranya? Kalian tidak menggunakan maskapai yang sama. Informasi ini kalian bisa menanyakan ke pihak telepon operator di hotel, termasuk dengan transportation. Saya pengen ke uh, tempat wisata ini. Nah, nanti seperti apa? Oh, nanti kalau pengen ke tempat wisata ini, transportasinya bisa di apa namanya diurus lebih lanjut di bagian concierge. Silakan nanti ke bapak ke bagian concierge, ke seksi concierge, nanti mereka akan mengurus transportasinya. Bapak bisa pakai transportasi dari kami, kamu nanti bekerjasama dengan travel agent yang sudah bekerjasama dengan pihak lain. Nah, ini kalian harus tahu itu, meskipun nanti yang penanganan lebih lanjutnya pada seksi masing-masing, tapi informasi awalnya, gerbang awalnya disampaikan oleh kalian ketika bekerja di seksi ini. Dan apalagi ketahuilah promosi-promosi yang sedang dilakukan. Misalkan di bulan Agustus ada banyak promo, apa saja nih? Oh, sampai sekian persen. Oh, nanti di bulan ini ada promo lagi, promo untuk tahun baru atau promo untuk tahun baru dan segala macam. Kalian sudah harus tahu dengan kapan hotel itu sedang menjual produknya dengan sistem promo. Ini adalah contoh-contoh kalimat yang kalian gunakan ketika kalian berkomunikasi lewat telepon. Pertama, ketika kalian menggunakan perusahaan atau identitas diri, tadi sudah saya ulas, sebenarnya sudah saya ulas, tapi ini contoh-contohnya. Good morning, atau Assalamualaikum itu, how may I help you, how may I assist you. Greetingnya juga bisa menyesuaikan dengan waktu. Kalau saat ini yang siang hari, good afternoon, sore atau malam hari, good evening, dan sebagainya. Jadi tekniknya contohnya seperti ini. Ada contoh lainnya juga. Ini contoh menanyakan nama penelpon. Gimana caranya? May I know who is calling please? May I know who on the line is? Dan sebagainya. Ini adalah satu di antara contoh bagaimana menanyakan nama tamu. Dan ketika kita meminta repetisi atau kita kurang jelas dengan informasi yang diberikan tamu, karena namanya agak sulit nih, kita minta repetisi. Ini pastinya tidak sesuai dengan ilustrasi yang digambar ya. Kalau ilustrasi yang digambar itu seperti orang yang seperti sedang marah, kalian jangan sampai marah kepada pelanggan atau calon pelanggan. Kalau kalian kurang jelas dengan suatu informasi, tanyakan baik-baik. Misalkan I beg your pardon atau pardon, kalau kita kurang jelas, could you repeat what you said? Misalkan Bapak katakan, Bapak ulangi lagi apa yang sudah katakan, atau nah seperti itu. Jadi kata-kata maaf itu jangan sampai lupa diucapkan. Contoh lainnya, penggunaan contoh kalimat ketika menanyakan nomor kamar atau telepon kamar. Bapak dari kamar mana Pak? Nah, biasanya seperti apa? Biasanya could I have your telephone atau room number please? Di antaranya, kalau saat kita menanyakan nomor teleponnya, ya pastinya
Could I have your telephone number please? Kalau kita menanyakan asal kamar dia, could I have your room number please? Berikutnya contoh menanyakan, contoh meminta tamu untuk menunggu. Kalau tamunya ingin berbicara dengan seseorang di kamar 101, ya, maka kalian katakan, tunggu sebentar ya Pak, saya coba untuk menghubungi Pak, misalkan Pak Fuad yang sedang di kamar 101, bisa pastikan dulu apakah beliau sedang ada di kamar beliau atau tidak. Ini kita tunggu sebentarnya seperti apa? Contoh-contohnya seperti ini. Could you hold the line please? Could you hold the line please? Contohnya, could you hold on please? Hang up please. Ini adalah contoh meminta tamu untuk tunggu sebentar. Kita seperti itu. Lanjut terkait dengan kalau kita pengen menghubungkan tamu ini dengan tamu lain, jadi ternyata bapaknya ada, ya, Pak Fuad yang di kamar 101 ternyata ada di tempat, maka kita katakan, I am putting you through, saya hubungkan Anda, I will connect you through, I'm putting you through to Mr. Fuad in room 101, misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah ketika kita ingin menyampaikan bahwa ada telepon atau pesan untuk tamu yang sebelumnya dia tidak ada, yang selama dia tidak ada ternyata ada telepon masuk atau ada pesan untuk dia, maka kita katakan seperti ini, there is a call for user, there is a phone for user, atau kalau perempuan, there is a phone for you madam, there is a message for user, nah, seperti ini contohnya. Kemudian tempat lain, kalau seandainya tidak ada jawaban ya dari 101, Pak Fuad yang 101 tidak menjawab, kita katakan seperti ini, I'm sorry sir atau madam, kalau seandainya perempuan, there is no answer from room 101, tidak ada jawaban nih Pak dari Pak Fuad di kamar 101, would you like to leave a message? Bapak mau meninggalkan pesan atau Bapak ingin menelpon kembali nanti? Silakan ditanyakan, would you like to call back in a few minutes? Kita juga bisa mengatakan kalau seandainya nomor telepon yang bersangkutan masih digunakan untuk menerima telepon lain, kita bisa mengatakan the line is still engaged atau the line is still busy. Kalau seandainya tamunya ternyata tidak ada, yang namanya Pak Fuad itu tidak pernah ada, maka kita katakan I'm sorry sir atau madam kalau saya perempuan, you dialed wrong number. Nah, sepertinya Anda salah menghubungi nomor atau salah sambung, tapi salah sambung diucapkan dengan kalimat yang disambung seperti itu. There is no guest under the name Mr. Fuad, you are calling the wrong number. Jadi Anda sedang salah sambung, you are calling wrong number. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Jika kalian tidak paham, silahkan kalian tanyakan seputar materi ini di kelas Padlet kita. Jangan lupa untuk memberikan komen atau menuliskan nama lengkap dan asal kelas di kolom komentar video ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ada hal yang saya lupa, minggu depan ketika kita tetap muka terbatas, saya akan menguji kalian terkait pemahaman di materi kali ini. Saya akan uji apakah kalian sudah cukup paham dengan materi kali ini. Seperti tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian juga nanti akan saya minta kalian untuk praktek mengisi message form atau praktek mengisi kartu pesan. Kalau seandainya ada yang menelpon, nah, kalian menuliskan itu sudah pas belum, nanti akan saya tanyakan di depan. Terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya. Terus belajar, jangan lupa untuk terus menjaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, jaga imunitas, jaga imun, jaga iman. Cukup sekian, kita ketemu lagi di minggu depan pada tatap muka terbatas dan juga pada virtual meeting berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.